Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton channel YouTube PCNU Surabaya. Ini tayangan perdana podcast PCNU Surabaya dan saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Malam ini saya didapuk oleh teman-teman PCNU Surabaya untuk menjadi semacam guest host, semacam host tamu untuk membawakan podcast perdana PCNU Surabaya yang tadi siang hari ini ketika tayangan ini diambil tanggal 1 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, podcast PCNU Surabaya diresmikan. Nah, sudah hadir di sini bersama saya di ruangan podcast PCNU Surabaya yang baru, tamu istimewa. Tamu karena sebenarnya beliau ini sohibul baitnya, tapi karena ini acara podcast jadi akhirnya jadi tamu. PJS ya, definitif udah, pengurus definitif, Ketua PCNU Surabaya definitif terbatas, Pak Haji Umarsah. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini seharusnya Pak Umarsah karena sohibul baitnya beliau sebenarnya. Oke. Pak Umarsah ini baru 6 bulan ya. 6 bulan menjadi Ketua PCNU Surabaya. Dan dalam 6 bulan ini ada beberapa hal yang sudah beliau lakukan di PCNU Surabaya, berbagai program, termasuk juga penataan organisasi, termasuk juga yang membuat saya kaget adalah penataan gedung Hof Bestur Nahdlatul Ulama di Bubutan, Surabaya, gedung yang sangat legendaris bagi kaum Nahdliyin karena inilah gedung pertama, kantor pusat pertama Nahdlatul Ulama. Pada 1926, Nahdlatul Ulama langsung berpusat di gedung ini. Jadi faktor historisnya sangat kuat ya, PCNU Surabaya. Gedung PCNU sendiri adalah gedung bekas. Pengurus pusat Nahdlatul Ulama, Hof Bestur Nahdlatul Ulama yang terkenal dengan nama HBNO. Nah, gedung ini juga terletak di jalan yang legendaris di wilayah yang salah satu wilayah yang legendaris di Surabaya, di Bubutan. Di sekitarnya ada beberapa rumah-rumah yang dulu menjadi tempat tinggal para pendiri NU, para as-sabiqunal awalun, katakanlah begitu, para pendiri Nahdlatul Ulama. Yang paling dekat dari sini misalnya adalah kontrakannya Kiai Ridwan Abdullah, pencipta lambang Nahdlatul Ulama yang bisa kita saksikan di belakang kita. Nah, Pak Umarsah menjadi ketua PCNU kemudian meminta kepada teman-teman di Surabaya untuk membersihkan dan merevitalisasi gedung ya, yang statusnya adalah cagar budaya. Nah, saya mau nanya ke Pak Umarsah dulu tentang bagaimana ceritanya revitalisasi gedung ini, Pak Umarsah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Jadi kalau revitalisasi gedung ini bukan sesuatu yang berat-berat amat, karena yang sifatnya fisik itu kan lebih mudah dikerjain. Betul. Tetapi semangatnya gini Mas Ivan, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tentu harus kita ada di tempat yang baik, lingkungan yang baik, ya kan, agar supaya energi positifnya itu maksimal. Nah, kalau energi positifnya maksimal, insya Allah kita berpikir bisa lebih jernih. Kemudian merespon apapun di lingkungannya akan lebih positif. Itu semangatnya kenapa saya melakukan penataan gedung ini
sebagai ex officio tempat di mana pengurus cabang bekerja. Nah, saya sangat percaya kalau kita mulai dari sekitar kita untuk kita bereskan, maka kita akan bisa membereskan wilayah sekitar kita, bahkan mengcover seluruh wilayah Surabaya ini. Oke. Semangatnya itu. Oke. Jadi revitalisasi dan renovasi gedung ini juga menjadi, saya anggap menjadi pintu masuk ya. Berkorelasi terhadap apa yang harus kami lakukan. Betul. Nah sekarang kita masuk ke apa yang harus kami lakukan itu. Iya. Oke Pak, dalam 6 bulan ini saya melihat sendiri ya, Pak Umarsah gercep banget ya, gercep banget dalam tidak hanya merevitalisasi fisik gedung, tapi juga merevitalisasi organisasi dan manajemen dalam PCNU Surabaya. Nah, Pak Umarsah mungkin bisa eksplor sedikit kisah di balik itu. Ada 3 basis utama yang menjadi dasar untuk saya mengambil langkah dan meracik di dalam program kerja. Basis utama kita adalah tugas untuk melakukan peningkatan komitmen keorganisasian dan kepemimpinan di NU Kota Surabaya ini. Itu membangun dan meningkatkan komitmen. Yang kedua, melakukan perubahan mindset, menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Yang ketiga, membentuk satu habit, kebiasaan, di mana kita tahu ada hal-hal yang kaitannya dengan masalah kultur pengelolaan organisasi. Organisasi ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, ini habitnya harus juga ikut berubah. Kebiasaan-kebiasaannya harus ikut berubah. Kalau dulu para masai, para muassis mengelola organisasi ini sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman itu, lebih menekankan kepada keikhlasan, keridhaan, sehingga catat-mencatat mungkin tidak seintensif, terlewatkan. tapi pada saat ini walaupun tetap harus berdasarkan keikhlasan dan keridhaan, tapi catat-mencatat itu administrasi harus jalan. Betul. Harus jalan. Karena itu habit harus disesuaikan. Kebiasaan. Nah, kalau di perusahaan biasa itu ada istilah corporate culture. Ya kan? Nah, di organisasi sosial juga begitu. Kita harus bisa menumbuhkan budaya, menyesuaikan perkembangan, tapi tetap menapak pada nilai dasar aswaja. Oke. Itu. Begitu juga mindset. Ya kan? Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sekarang ini dalam banyak hal permasalahan-permasalahan tidak sekedar bisa kita pecahkan dan dengan langkah yang sederhana atau dasar kepercayaan dan sebagainya, tapi perlu penanganan lebih detail, lebih khusus. Dan kedua hal ini tidak berarti apa-apa tanpa adanya komitmen. Bahwa ini organisasi kita harus menyadari dan memahami bahwa ada struktur yang harus diikuti. Struktur mulai top struktur, dalam hal ini PBNU ada pengurus wilayah, ada pengurus cabang, ada pengurus MWC, majelis wakil cabang, ada ranting. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Kalau yang dari bicara A, di bawah harus A juga. Nggak boleh A plus, A minus, nggak boleh. Ini membangun komitmen keorganisasian ini paling basis. Kemudian mindset, hal kedua. Dan kebiasaan atau habit, hal ketiga. 3 basis utama inilah kita mengembangkan rencana-rencana kegiatan kita. Tadi ada satu
kalimat yang perlu digarisbawahi, yaitu mengembangkan corporate culture Iya. di dalam organisasi sosial. Ini Iya. kan, sesuatu yang hampir berat di Indonesia karena ada batas yang sangat terang antara corporate culture yang based on professionality and salary Oke. dengan organisasi sosial yang Iya. based on voluntarily, Iya. dengan Iya. kesukarelawan. Nah, ini Betul. bagaimana cara jenengan untuk memanage ini? Iya, kekuatan persuasi. Oke. Kekuatan persuasi. Jadi dalam mengelola dan membangun sebuah karakter dalam organisasi ini, kita nggak bisa main paksa. Oke. Karena apa? Masing-masing daerah itu akan berbeda. Ada local wisdom. Oke. Oke, iya kan? Masuk. Nah, jadi kadang-kala kita harus menurunkan tensi untuk menjalankan sebuah kebijakan dengan serta-merta. Oke. Ya kan? Kita harus melakukan pendekatan sesuai dengan culture atau local wisdom, ya kan? Tapi kadang-kadang kita juga harus berani untuk tegas, ya kan? Nah, di Surabaya ini relatif local wisdomnya sangat variatif, sangat variatif. Kita tahu, ya kalau bicara NU, budaya NU, kultur NU, ya Jawa Timur, karena lahir dan besar NU itu di sini, ya kan? Nah, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, lagi-lagi saya sampaikan persoalan administrasi, ya kan? Persoalan legalitas, persoalan kinerja, itu juga harus ditangani secara baik. Betul. Tidak boleh kita mengalahkan kepentingan kekinian dengan faktor nilai kultur yang ada. Kadang-kadang ya kita harus lawan, ya kan? Kadang-kadang kita harus lawan. Gitu. Ya. Ya kan? Nah, local wisdom seperti apa yang jenengan hadapi di Surabaya? Ketawaduan Ketawaduan. antara yang muda ke yang lebih senior, antara santri dengan kiai, ya kan? Itu kental sekali, sehingga walaupun ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian yang dirasa oleh seseorang santri atau kebijakan seniornya, ya terus harus diam. Misalnya itu, ya kan? Kenapa? Senior, kiai, ya kan? Nah, keberanian untuk sedikit berbeda saja berat, Oke. ya kan? Nah, ini ya positif, ya kan? Ketawaduan ini positif, tapi dalam momen tertentu, nah boleh pendekatan seperti ini. Oke. Itu saja. Iya. Oke. Nah, saya mengenal Pak Umar Syahini ya, kira-kira sejak 12 tahun lalu. Ya, saya waktu itu masih membina beberapa junior-junior di PMI UI. Oke. Dan Pak Umar Syahini waktu itu sangat baik ya kepada teman-teman di PMI UI. Nah, saya tahu track record beliau sebagai pengusaha ya. Ya. Dan tinggalnya juga sama-sama di Depok, sama dengan saya. Ya, betul. Di dekat kampus UI. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Umar, pengalaman Anda sebagai pengusaha ya, dan kemudian Anda menjadi ketua PBNU, menjadi pengurus PBNU, dan sudah ini periode kedua ya. Apa yang Anda rasakan, perbedaan yang paling terasa ketika Anda mengelola bisnis Anda dengan mengelola sebuah organisasi yang benar-benar non-profit? Iya, jelas berbeda. Yang satu profit oriented, kalau dilihat nggak ada untung ya nggak dijalankan, ya kan? Itu kalau usaha. Kalau organisasi, saya nggak paham juga ya. Tapi mungkin ini karena proses perjalanan saya yang dari nol, Ya.
ketika mahasiswa saya masuk PBI, kemudian terus berjalan seiring waktu tanpa terasa sekarang itu udah 42 tahun. Nah, di organisasi ini, khusus di NU ini, saya merasakan bahwa ada kewajiban moral saya untuk memberikan yang terbaik. Dan tidak ada kata tidak siap. Kalau pimpinan sudah menyatakan A, saya harus A. Pimpinan memerintahkan saya untuk apa, salto, ya saya akan salto. Kira-kira begitu ekstrimnya. Maka ketika saya dapat tugas untuk menjadi caretaker di Surabaya ini, awalnya caretaker ya, satu periode itu 3 bulan, belum selesai, kemudian dipanjang 3 bulan lagi, belum selesai juga, akhirnya didefinitifkan. Saya menyatakan siap, tidak pernah menolak, walaupun untuk menjalankan tugas ini setiap minggu saya harus ke Surabaya. Iya. Bahkan teman-teman PB itu sampai nyebut, waduh ini kayaknya pengennya netap di Surabaya. Nah, saya nggak tahu ada kekuatan apa, magis seperti apa, saya juga nggak ngerti. Tetapi sebagai kader, sebagai pengurus di NU, PBNU, saya merasa bahwa tidak punya hak untuk menolak instruksi. Dan saya berkewajiban untuk menjalankan instruksi, apapun instruksinya, secara total. Alhamdulillah, walaupun selama ini mungkin pengurus yang paling hedon mungkin bisa disebut begitu ya. Karena saya sering ada ya cuma saya yang bisa datang ke PB itu pakai kaos, nggak pakai sepatu, pakai sendal biasa, cuma santai. Hanya saya mungkin. Tapi alhamdulillah saya tetap diikutkan di dalam rombongan kepengurusan. Mulai PMI saya sampai PB, salah satu ketua PB. Di Ansor itu saya 12 tahun menjadi salah satu ketua dan 5 tahun menjadi wakil ketua umum. Dan di PBNU ini 2 periode ini saya jadi ketua. Padahal kalau mau diukur dari aspek pemahaman keagamaan, keilmuan agama, jauh saya ini. Ya. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur yang tadi saya sebutkan lokal wisdom, kemudian di sini juga ada kelebihan karena para penggiat di NU, pengurus NU ini rata-rata kiai. Rata-rata kiai. Alhamdulillah saya bisa diterima oleh mereka sebagai kawan, sebagai saudara, sebagai keluarga besar. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya antara mengelola perusahaan dengan mengelola organisasi sosial, agak sulit, tetapi yang pasti yang ekstrem adalah yang satu berpikir apa yang harus saya dapat seketika, yang satu tidak pernah berpikir apa yang saya bisa peroleh di sini. Itu. Jadi ada faktor X bernama keikhlasan. Magicalnya NU di situ. Magicalnya NU di situ. Sama halnya ketika generasinya Mas Ivan, Alek ya. Itu di atas saya. Bonir, segala macam teman-teman itu, Lutfi segala macam, ya kan. Saya nggak pernah memiliki target apa yang harus saya bisa peroleh dari kalian. Bahkan satu ketika sampai terpikir saya bagaimana membantu teman-teman yang sedang dalam proses belajar di UI untuk mereka bisa dapat tambahan uang saku. Zaman pertama itu waktu Huda jadi ketua cabang, saya modali untuk buka kafe tenda di Margonda. Kemudian zamannya Alek, saya buka bimbel belajar. Kepentingan saya cuma 2. Pertama, anak saya menjelang masuk perguruan tinggi kelas 3 SMA, terus teman-teman di UI banyak yang giat di bimbel-bimbel di sekitar itu. Ya,
Kadang-kadang ada kepentingan kecil juga tapi tetap mulia ya. Itu kepentingan saya cuma bagaimana anak saya bisa masuk di UI tanpa harus nyuap segala macam. Tapi proses alami, pembentukan. Teman-teman banyak yang giat di dunia mentor. Kumpul, buka bimbel, alhamdulillah. Dan kan saya tercapai semua, anak saya cuma tiga-tiganya di negeri semua. Ya. Salah satunya jadi adik kelas saya di jurusan sejarah. Ghifari, Ibu Umar Ghifari. Oke, tapi saya tahu Pak Umar saya ini salah satu orang yang percaya bahwa good governance dan corporate culture itu juga bisa dilakukan dimanapun termasuk dalam mengelolanya. Tapi yang menarik itu begini Pak Umar, banyak sekali di antara teman-teman sendiri ya, yang tidak terlalu yakin bahwa NU itu bisa sepenuhnya dijalankan lewat mekanisme corporate culture atau good governance. Ya, karena ya itu tadi mungkin ada banyak faktor X. Secara psychologically ada banyak faktor X ya yang bermain. Nah, menurut Anda bagaimana dengan pendapat-pendapat seperti ini? Biasa saja. Perbedaan motivasi, ya, perbedaan kebutuhan, itu akan membuat perbedaan langkah setiap orang. Tapi itu wajar. Itu adalah the real life, satu kenyataan hidup, ya kan? Dan kita nggak perlu persoalkan itu gitu loh. Nah, silakan, itu pilihan. Nah, kalau kita tidak sependapat ya udah nggak usah lakukan. Gampang aja. Iya. Betul. Gampang saja. Nggak usah kita lakukan. Dan nggak usah kita siarkan mengenai perbedaan kita dengan hal seperti itu gitu loh. Iya kan? Karena itu bukan materi pembicaraan yang menarik menurut saya. Lebih baik kita lebih intensifkan upaya kita, langkah kita sesuai dengan keyakinan kita bahwa inilah metodologi yang terbaik. Inilah langkah yang terbaik dalam berorganisasi. Itu Mas Ipan. Nah, ini nyambung ya. Jadi Pak Umar saya ini juga kayaknya salah satu pengurus PBNU hari ini yang jadi spesialis mengurusi cabang-cabang yang sedang ruwet. Ini menarik ini, ada beberapa orang di PBNU yang ditugaskan untuk mengurusi cabang-cabang yang ruwet. Jadi kayak semacam ahlul ruwet, ahlul keruwetan ya. Nah, ditugaskan oleh PBNU ya. Saya juga tahu persis bagaimana Gus Yahya menugaskan beberapa orang ini. Tujuan pertamanya menata organisasi, perbaikan organisasi dari di PC maupun di PW ya. Nah, visi Gus Yahya ini dalam urusan manajemen organisasi diulang-ulang oleh beliau, termasuk oleh Rois Am terakhir kemarin waktu Munas dan Konbas, bahwa ketertiban organisasi itu adalah hal yang paling dasar ya. Nah, menafsirkan ini bagaimana di level operasional? Kita harus pertama harus melihat atau memahami bahwa permasalahan di bawah itu tidak melibatkan pihak luar. Biasa terjadi persoalan-persoalan di bawah itu antara orang kita, dan biasanya hanya masalah beda persepsi, beda menerjemahkan, ya kan, beda memaknai. Hidup itu rumit, hidup itu sederhana, rumit tafsiran-tafsirannya. Iya. Kalau menangani persoalan di cabang, di wilayah, dan di pusat sendiri, itu bukan kali ini saja, Mas Ivan. Sejak di PMI, saya itu lebih banyak bermain di dalam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam. Ketika PMI misalnya, ini contoh saja ya, contoh yang paling saya ingat.
Saya jalan sama ketua umum saya, bawa mobil, kemudian serempetan Mohon maaf, waktu itu siapa ketua umum? Iqbal Asgaf. Pak almarhum Nasir Pak. Iqbal Asgaf. Serempetan, kemudian orang itu marah besar turun dari mobil, ngotot-ngotot, mau mukul-mukul. Saya hanya ngomong, saya turun, saya harus melindungi ketua umum kan. Saya turun, saya cuma toelin aja orang itu. Apa yang saya omongin sama dia? Pak, masalah ini mau diselesaikan dengan otot atau otak? Oke. Atau hati? Langsung reda dia. Langsung reda. Akhirnya baik, cara baik-baik dan selesai. Oke. Sesederhana itu. Ya kan? Penyelesaian masalah. Kemudian waktu di Ancol, boleh dicek ke Saifullah Yusuf, hampir 80% persoalan di dalam Ansar, di bawah khususnya, itu yang memilih saya. Ansar. Saya hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf ketika itu sebagai ketua umum. Saya tanya, kita mau kemana nih? Kita mau bagaimana? Nah, sesuai dengan karakter beliau bilang, kita harus kompak, harus satu suara. Sebagai Ansar mendeskripsikannya seperti itu, simple. Dan saya lakukan itu. Alhamdulillah, di periode kedua, itu yang tadinya Ansar itu terbelah banyak sepihan, karena ini wilayahnya si ini wilayahnya si ini. Di periode kedua, itu relatif sudah kompak, tidak lagi ada orangnya si A, orangnya si B. Semua sudah menyatu, orangnya Saifullah Yusuf sebagai ketua umum. Dan di setiap kegiatan pimpinan pusat mereka hadir, kumpul. Nah, sehingga periode-periode berikutnya itu lebih mudah untuk melakukan penyempurnaan. Dan sekarang Ansar sudah sangat tertib dan banyak aspeknya. Di NU juga begitu. Ya, mungkin tidak banyak orang tahu, karena memang saya tidak pernah ekspos masalah ini ya. Ini kan selalu persoalan kan, nggak ada nilai eksposnya. Oke. Ketika pasca muktamar Jombang muncul tuntutan-tuntutan, bahkan ke pengadilan. Nah, yang ke pengadilan Jakarta Pusat ada 10 tuntutan untuk pembatalan hasil muktamar. Dibentuk tim hukum untuk menghadapi itu oleh PBNU. Tapi satu ketika Saifullah Yusuf yang sudah tahu karakter saya, dia usul ke Kiai Said, kasih tugas Pomor untuk nyelesain. Nah, langsung seketika Kiai Said, oke Pomor bantu ya. Bantu apa ya? Bantu nyelesain masalah. Loh, kalau hukum kan saya nggak ngerti masalah hukumnya. Ya terus pokoknya bantu. Oke, kalau gitu. Hukumnya ini ya. Iya. Penting. Saya kemudian mengakses ke tim hukum. Kemudian mereka bilang, ya apa yang Pomor mau lakukan? Oke, kalau gitu saya yang non litigasinya aja. Ya. Tolong kasih datanya. 2 bulan saya pelajari, saya melakukan pendekatan. Setelah 2 bulan selesai. Mereka mencabut 6 dari 10 penuntut mencabut tuntutannya. Dan karena 6 sudah mencabut, Viasono, pengacara dari Viasono mengundurkan diri, Pak. Selesai. Nah, ini ya saya nggak banyak yang tahu, kecuali Kiai Said, Saifullah Yusuf, Robikin, waktu itu bidang hukum ya. Bahkan Robikin bilang, gila ya, kita serius rapat pertemuan dengan pihak lain. Ini selesai dengan begitu saja. Ya, saya hanya ingin mengatakan begini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa persoalan itu seberat apapun, tapi kalau kita memahami, menyelami, ya, dan kita paham sampai ke tingkat paham, maka itu sudah 60% penyelesaian masalah. Tinggal kita memformulasi solusinya apa. Nah, jadi ya kalau mau
menjadi troubleshooter ya seperti itu. Harus paham peta. Nah, kalau di PCNU Surabaya sampai sekarang ini, problem utamanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Problem utamanya tuh ya kita mengajak teman-teman yang katakanlah sudah cukup lama tidur untuk bangkit dan lari. Ya kan? Itu saja. Dengan dalam waktu yang cepat. Iya. Betul. Tapi mereka semua semangat ikut lari. Ya, sampai tahu bagaimana kondisi itu kan ya. Kalau gambarannya seperti itu ilustrasinya. Alhamdulillah teman-teman yang dipilih oleh Rosyam, pengurus itu semua yang menunjuk Rosyam. Nah, yang dipilih oleh Rosyam untuk bersama saya mengelola dan melakukan penataan organisasi di tingkat cabang Surabaya ini kompak. Ya. Mungkin ini jawabnya Rosyam. Ya. Ini para pemirsa, Pak Umar Syah ini menarik karena sebagai ketua PCNU beliau ini dilantik langsung oleh Roisam ya, dengan pembacaan yang membacakan SK-nya Sekjen PBNU. Ya, ada beberapa yang kalau mau dipakai tolok ukur muri itu ya masuk muri. Yang pertama dalam waktu singkat belum 1 tahun saya sudah 3 periode. Betul. Iya kan? Ketika pertama, ketika kedua, kemudian definitif terbatas. Kemudian pelantikannya itu dipimpin langsung oleh Royson. Yang membacakan SK-nya Sekjen. Nggak pernah terjadi itu. Kemudian dilantik pada hari satu Lebaran. Nah, itu sangat menarik. Kemudian hal yang cukup menarik lainnya adalah semua yang tertera dalam SK itu alhamdulillah hadir. Jadi di Hamin 1 padahal boro-boronya itu Hamin 2. Pengumumannya untuk pelantikan di Hamin 1 itu di Hamin 2. Jadi dalam jangka waktu 1 hari tapi alhamdulillah semua hadir. Ya. Nah, itu menarik. Itu bayangin aja jenengan itu beli tiket pesawatnya ruwet ya dari bukan belinya, nyari tiket pesawatnya itu ruwet banget itu Hamin 2. Hamin 2. Alhamdulillah dapat itu barokahnya Roysam juga sekali ya kan. Dia tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir teknis, ya kan. Besok pelantikan harus datang. Ya kan. Alhamdulillah dapat. Walaupun pulangnya saya lebaran pertama baru pulang. Iya, tapi menarik karena cabang, ya seperti yang tadi saya katakan di awal ya, cabang Surabaya ini nilai historisnya mungkin paling tinggi di antara cabang-cabang yang lain. Dan kebetulan pula Rois Am juga berasal dari cabang Surabaya. Beliau berkarir ya, dari bawah, dari MWC, kemudian cabang sampai sekarang menjadi Rois Am di Jawa Timur, kemudian menjadi Rois Am di PBN. Dan jadi Surabaya ini dalam peta percabangan ya di sangat menempati tempat yang spesial. Ya. Nah, tempat yang spesial itu juga harus dihandle oleh orang yang spesial. Itu Bang. Nah, apa yang ingin jenengan sampaikan ke penerus Anda nanti? Orang yang meneruskan Anda di cabang Surabaya sebagai ketua umum yang resmi kan dalam tanda kutip ya. Cabang Surabaya ini punya kekayaan yang luar biasa. Ya, kekayaan dalam bentuk kesejarahan. Di sinilah NU dilahirkan. Kemudian di sinilah deklarasi resolusi jihad. Itu momentum yang nggak boleh dilupakan oleh tidak saja warga jemaah NU tetapi juga bangsa Indonesia. Ya kan?
karena resolusi jihad. Sebentar, ditahan dulu resolusi jihadnya. Oke. Nanti ada pertanyaan lain soal resolusi Oke. jihad. Nah, itu dua hal ya. Yang ketiga, kebetulan Rais Am berdomisili di Surabaya. Yang keempat, kalau kita melakukan survei, warga Surabaya ini 85% Muslim dan 70% dari 85% itu NU. Nah, ini kalau dikapitalisasi mau jadi apa bisa, karena ini sesuatu yang besar-besar, sejarah besar, proyek besar, warganya besar, ya kan? Tinggal bagaimana kita memanage. Nah, bagaimana kita memanage, kita harus tahu dulu peta setiap permasalahannya. Kalau kita pahami petanya, udah. Nah, kalau mau jadi kaya cabang ini, Bisa banget ya? bisa banget. Mau bangun gedung sampai 10 lantai, 20 lantai, bisa banget. Nggak ada kesulitan. Oke. Nah, jadi menurut gini, saya bukan apa namanya riak, bukan. Tetapi terus terang saja, saya tidak merasa terbebani dan tersibuki oleh situasi kondisi cabang ketika saya mulai masuk, ya kan? Karena apa? Semua niatan yang saya sampaikan kepada teman-teman relatif lancar terwujudnya, proses terwujudnya lancar. Nah, jadi ini magical juga. Oke. Karena kapitalnya, modal dasarnya itu besar, Sangat kuat. Ya. maka apapun yang kita ingin wujudkan, alhamdulillah cepat terwujud. Mudah-mudahan persoalannya juga gitu. Oh ya, amin, amin, amin. Ada satu lagi, ini teman-teman, Pak Umar Syah ini adalah Commander in Chief Santri tahun ini. Jadi beliau didapuk sebagai Panglima Santri. Ya, dan menjadi sebagai Panglima Santri, beliau adalah sekaligus ketua panitia Hari Santri 2023. Dan kebetulan pula Hari Santri tahun ini dipusatkan di Surabaya. Ya, di mana Pak Umar Syah menjadi ketua cabang NU-nya di sini. Saya sebentar saja Pak Umar Syah karena waktu yang juga sangat terbatas. Saya ingin tadi menggali tentang resolusi jihad dan bagaimana kita mengkontekstualisasikan semangat resolusi jihad itu dengan situasi zaman ini. Ya, oke. Jadi ini ada dua hal yang menjadi satu. Pertama adalah Hari Santri Nasional berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi. Yang kedua, di balik momen Hari Santri itu terkandung makna kesejarahan yang besar, kemudian tergantung juga nilai filosofi. Karena apa? Di momen tanggal 22 Oktober tahun 1945 dideklarasikannya resolusi jihad yang di dalamnya penuh dengan nilai dan filosofi dan spirit untuk membangkitkan perjuangan warga masyarakat Jawa Timur dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Itu. Nah, jadi wajar kalau sekarang kita tergerak untuk lebih memaknai Hari Santri Nasional. Karena ternyata tidak sekedar Hari Santri itu sebagai sebuah keputusan presiden yang biasa-biasa saja, tapi dia kurang lebih bernilai seperti halnya 17 Agustus, di mana 17 Agustus itu merupakan deklarasi atau proklamasi kemerdekaan. Kemudian 22 Oktober dan klimaksnya gerakan 10 November itu adalah momen perlawanan terhadap
tentara sekutu yang diboncengi oleh Belanda untuk mengambil kembali kemerdekaan. Nah, ini momen sejarah mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi 11-12 dan 17 Agustus. Oke. Ya. Nah, tahun ini kita mencoba menampilkan itu semua ke permukaan. Kalau selama ini masyarakat bangsa kita hanya tahu hari santri, ya tanggal 22 itu hari santri, tapi apa di balik itu kurang difahami. Nah, sekarang kita coba angkat itu makna di balik resolusi, makna di balik hari santri nasional. Di situ ada resolusi jihad, dan resolusi jihad itu penuh dengan nilai filosofi perjuangan bangsa. Nah, itu kita angkat ke permukaan. Asbabun nuzul. Ya. Oke, karena teman-teman ini sudah cukup, baiklah. Saya sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi dengan Pak Umar Said, baik sebagai Ketua PCNU Surabaya maupun sebagai Commander in Chief Santri Indonesia. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dilakukan di kesempatan lain dan di waktu yang lain. Saya tidak usah menyimpulkan apa-apa, cuma saya begini, saya senang sekali PCNU Surabaya meluncurkan program podcast, dan semoga kedepannya podcast ini semakin bisa menambah viewer dan bermanfaat bagi warga Nahdliyin di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan juga teman-teman di PCNU Surabaya tetap istiqomah konsisten untuk menjalankan podcast ini. Demikian teman-teman dan para pemirsa podcast PCNU Surabaya, semoga dialog malam ini bermanfaat dengan Ketua PCNU Surabaya. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada PCNU Surabaya. Terima kasih Mas Tuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.